Kaza'faron, seperti za'faron. Nah, za'faron ini warnanya kuning. Kalau kita artikan mirip kunyit. Kalau mau diartikan ya kayak kunyit lah, warnanya kuning. Wasamari syajarin nabata qurbal ma, dan buah dari pohon yang tumbuh di dekat air. Kalau buahnya gampang menjaganya, tapi kalau daunnya nanti payah. Nah, kalau buahnya gampang saja. Jadi kalau ada buah masuk berubah, yaitu membuat airnya menjadi suci, tidak menyucikan. Wa waraqin turiha, nah, summa tafattata, dan juga daun yang dilempar, bukan yang berguguran sendiri. Daun yang sengaja dicampakkan orang masuk ke dalam air, kemudian larut, hancur. Nah, misal daun apalah yang memang mungkin warnanya pekat atau bagaimana, dilempar sengaja dengan orang, kemudian hancur, tercerai-berai, larut di dalam air tadi. Nah, ini juga merubah nanti status air. Kenapa? Karena dilempar, bukan jatuh dengan sendirinya. Nah, la turabin, tidak termasuk tanah. Nah, jadi kalau tanah ini tidak mengapa. Dia tidak mempengaruhi hukum air walaupun dia merubah. Kenapa? Karena air memang banyak di tanah. Bahkan nanti di sebagian kitab. Nah, seandainya tanah ini dengan sengaja, ini ada air. Dengan sengaja saya masukkan tanah. Apa hukum air ini? Berubah airnya jadi keruh. Suci menyucikan atau tidak? Tetap suci menyucikan kalau tanah. Dalam kitab Sabilul Muhtadin, kalau kita baca, disebut tanah itu mujawir. Tanah itu mujawir. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin disebut begitu. Karena lama-lama mengendap dia ke bawah. Tanah itu diaduk, lama-lama tetap mengendap ke bawah. Nah, jadi disebut mujawir. Nah, nggak larut dia. Nah, tadi. Jadi kalau seandainya ada air berubah karena tanahnya, itu nggak masalah. Maka air sungai yang keruh karena tanahnya nggak masalah, silahkan wudhu, silahkan mandi wajib. Air sumur yang keruh karena tanahnya nggak masalah juga, walaupun karena dilempar misalnya gitu, nggak masalah juga. Makanya kalau ada orang kena najis berat, mughallazah, anjing dan babi, itu kan dengan air campur tanah. Kalau seandainya itu merubah status air, mana bisa dipakai untuk bersuci? Dengan sengaja lagi dimasukkan tanah ke situ. Nah, tadi. Jadi tak masalah. Wa milhi ma'in, dan begitu juga garam air. Ini kalau diterjemahkan diartikan apa? Air garam. Nah, itu agak salah. Garam air. Nah, di situ garam air. Nah, kalau yang di buku air garam. Kalau yang air garam saya kurang setuju karena bikin orang nanti salah paham. Jadi tidak masalah kalau seandainya yang merubah air itu adalah garam air. Garam yang diambil dari laut. Di sini kalau di i'anatul talibin dikatakan wa milhi ma'in ay wala in kana taghayyur bi milhin nashi'in minal ma'. Maka tidak masalah air itu kalau dia berubah dengan sebab bercampur dengan garam yang dibuat dari air. Fa innahu la yadurru aidan likaunihi mun'aqidan minal ma'. Itu tak masalah karena garam air itu adalah air laut yang terkristalkan. Yang penyusunnya air juga, jadi nggak masalah. Nah, fasumiha fihi, maka tidak masalah padanya. Bi khilafil jabali, ini yang saya baca i'anatul talibin. Berbeda kalau garamnya garam gunung. Kalau garam gunung itu bukan dari air, tapi dari bebatuan yang ada di gunung. Sekarang lagi musim, semua mau mengarah kepada hidup sehat. Ada suatu garam namanya garam Himalaya, Himsal. Dari itu garam dari pegunungan, bukan dari laut. Kalau dulu garam nyarinya di laut, sekarang banyak orang ngambil garam dari gunung. Gunung Himalaya, warnanya agak pink, agak merah jambu warnanya. Nah, kalau itu dimasukkan ke air, barulah menjadi suci, tak menyucikan. Jadi begini,
Saya pernah ingat kalau ada orang sakit, entah sakit apa, mau mandi itu katanya airnya dikasih garam dulu. Saya lupa entah sakit apa. Jadi dicampur garam, airnya kemudian diaduk. Kemudian dimandikan dengan itu. Nah, kalau yang dicampur itu adalah garamnya garam laut, itu nggak masalah. Mandi wajib dengan itu pun sah. Nah, tapi udah berubah rasa. Nah, itu tadi. Karena yang merubahnya adalah air laut. Sementara air laut itu juga tergolong air mutlak. Garam itu terbentuk dari air mutlak. Maka hukumnya sama seperti itu. Jadi nggak masalah. Nah, jadi terkadang kita ngasih contoh kadang salah. Ini jangan lagi salah. Mungkin sebagian kita ngajarkan fikih, jangan begini. Jadi kalau rasanya sudah berubah, maka itu menjadi suci tidak menyucikan. Contoh ada air dimasukkan garam, diaduk berubah jadi asin. Nah itu suci tak menyucikan. Salah itu contoh. Kenapa? Karena garamnya biasanya dipakai garam laut. Jadi tetap suci menyucikan. Nah, kecuali kalau garamnya garam gunung. Nah itu baru suci tidak menyucikan. Nah, sama air garam. Kalau air garam takutnya nanti segala macam garam. Nah, termasuk garam gunung gitu tadi. Kan gitu. Pokoknya ada air dicampur garam. Orang mikirnya gitu, nggak ada rincian perbedaan garam gunung sama garam laut di situ nanti seolah. Nah, maka di sini garam air, garam yang terbentuk dari air. Bukan garam gunung. Kalau garam yang dari gunung nggak, itulah yang merubah. Kalau garamnya dari air nggak masalah. Nah, tadi. Nah. Kemudian wala yadurru, dan tidak masalah, tidak mengapa, taghayyurun la yamna'ul isma liqillati walau ihtimalan. Dan tidak masalah kalau seandainya perubahannya itu tidak mencegah nama air liqillatihi, karena sedikitnya, tadi udah kita bahas. Jadi nggak masalah kalau yang merubah itu tipis, perubahannya samar. Walau ihtimalan, walaupun sifatnya kemungkinan. Kemungkinan itu bagaimana misalnya? Misal ada air, tadi kayaknya udah dicampur gula, bisa nggak nih? Atau misalnya gini lah, ada orang kan mandi biasanya pakai detol. Ini bak mandi atau embernya dituang dulu detol di situ, baru dia pakai bikin mandi kan gitu. Dituang sedikit baru teringat dia, dihentikan. Aku mau mandi wajib, kenapa pula aku tuang dulu? Tak sah aku nanti mandi wajib. Udah tertuang sedikit, lalu dia cium. Ini banyak apa sedikit nih perubahannya macam gini, kan gitu. Semalam mengaji kalau seandainya perubahannya sedikit masih boleh untuk mandi wajib. Kalau perubahannya banyak tak boleh untuk mandi wajib. Nah ini diciumnya. Banyak apa sedikit ini ya? Nah itu di sini contohnya. Bi ansyakka, dengan bahwa dia ragu, ahwa kasirun au qalilun, ini perubahannya banyak atau sedikit nih, maka udah hukumnya sedikit. Hukumnya sedikit. Iya, ini yang berlaku qawaid fikih lagi ini kalau seperti ini. Nah, maka kalau seandainya Ustaz Mitra mau ngajar qawaid fikih, cepatlah segera. Karena memang qawaid fikih itu sangat-sangat membantu tuh, dalam hal-hal seperti ini. Nah, jadi al-aslu fisai al-adam, al-aslu baqa'u makana ala makana. Itu selalu begitu. Jadi hukum segala sesuatu dikembalikan kepada asalnya. Kalau ragu sudah berubah atau belum, maka kembalikan ke asalnya, berarti belum berubah. Kalau ragu ini perubahan sedikit atau banyak, mana yang duluan dapat? Sedikit atau banyak? Paham? Mana yang duluan dapat? Sedikit dulu baru banyak atau banyak dulu baru sedikit? Sedikit dulu baru banyak. Maka kembalikan yang ke sebelumnya. Berarti sedikit dulu. Berarti saat dia cium, ini banyak atau sedikit ya? Ya kembalikan ke sebelumnya. Kan sedikit dulu baru banyak. Yang banyaknya hilangkan. Kembalikan dulu ke sedikitnya. Nah begitulah. Nah, apapun tuh begitu. Masuk kamar mandi. Ini air ada di ember. Tadi anak buang air kecil. Udah terpercik air kencing belum nih? Ragu kan gitu. Asalnya air itu langsung benajis atau suci dulu? Ya balikkan ke asalnya, suci, udah gitu. Begitu lagi. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal segala sesuatu tetap seperti keadaan sebelumnya. Nah, ini qawaid fikih itu sangat membantu. Nah, yang seperti
Al-yaqinu la yuzalu bisyak, itu mirip-mirip lah semua itu. Nah, al-aslu fi syai' al-adam, asal segala sesuatu itu tak ada. Nah, jadi najis atau tidak? Ya asalnya ada najis atau tidak? Ya pasti tak ada dulu, ya sudah. Asalnya tak ada, ya tak ada hukumnya. Nah, kalau seandainya ragu. Nah, sampai situ. Masya Allah. Wa kharaja bi qawli Khalid mujawir. Kata Pak Isa sampai situ dulu. Sudahlah. Nah, akan datang nanti mujawir lagi.